selamat datang di podcast Sastra Suara. Aku Fitria dan hari ini kita akan mengulas salah satu karya sastra Indonesia yang memukau, yakni Tarian Bumi, karya Oka Rusmini. Nah, novel ini sangat menarik karena menggali secara mendalam isu-isu identitas, tradisi, dan emansipasi perempuan di Bali. Yuk, mari kita simak lebih dalam tentang novel Tarian Bumi. Oka Rusmini dalam Tarian Bumi memperkenalkan kita pada kehidupan perempuan Bali yang penuh warna, kompleksitas, dan dilema antara tradisi dan modernitas. Novel ini pertama kali terbit pada tahun 2000 dan hingga saat ini menjadi bahan diskusi yang hangat diperbincangkan di kalangan pecinta sastra. Bagaimana para perempuan Bali menghadapi tuntutan adat dan budaya yang kuat sambil mencoba menemukan kebebasan dan identitas diri mereka. Itulah inti dari novel ini. Nah, cerita berfokus pada 3 generasi perempuan. Yang pertama adalah Lusekar, yang kedua anaknya, yakni Ida Ayu Telaga, dan cucunya, yakni Luhsari. Lusekar adalah perempuan berkasta Sudra yang menikah dengan laki-laki berkasta Brahmana. Melalui kisah mereka, kita melihat perjuangan para perempuan, terutama Lusekar, melawan norma-norma adat yang membatasi peran perempuan, terutama dalam konteks kasta dan patriarki. Oka Rusmini sangat pintar dalam menggambarkan konflik batin setiap karakter. Adapun tema utama dari novel ini adalah konflik antara adat dan emansipasi. Para tokoh perempuan di dalam novel ini bergulat dengan pilihan sulit antara mengikuti aturan adat yang ketat atau mengejar kebebasan individu. Oka Rusmini juga menyoroti isu stratifikasi sosial melalui kasta, menunjukkan bagaimana perempuan dipandang dan diperlakukan berdasarkan posisi sosial mereka. Hal ini membuat pembaca merenungkan bagaimana identitas kita dibentuk oleh faktor-faktor eksternal seperti budaya dan sejarah. Setiap karakter dalam Tarian Bumi memiliki kompleksitas yang membuat mereka terasa nyata dan relatable. Lusekar misalnya, terjebak dalam adat yang menuntut ketaatan, sementara Telaga, putrinya, mencoba mencari jalan hidupnya sendiri di tengah tuntutan adat yang sama. Novel ini penuh dengan kontradiksi batin yang sangat manusiawi, yang pada akhirnya membuat kita bertanya, apakah kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam kebebasan pribadi? Oka Rusmini menulis dengan gaya bahasa yang indah dan puitis. Hal ini membuat novel ini terasa seperti sebuah karya seni yang menyentuh. Nah, di mana deskripsi Bali mencakup alam, budaya, dan masyarakatnya ditulis dengan rinci, seakan pembaca bisa merasakan suasana Pulau Dewata secara langsung. Novel ini juga memberi kritikan tajam atas sistem patriarki, sistem kasta, dan tekanan sosial terhadap perempuan. Penulis berani menggali persoalan-persoalan yang jarang dibicarakan secara terbuka dalam masyarakat Bali. Melalui tokoh-tokohnya, Oka Rusmini juga berhasil memberi gambaran yang realistis tentang kehidupan masyarakat Bali yang diikat oleh adat dan tradisi. Novel ini seakan menjadi jendela bagi pembaca yang ingin memahami dinamika sosial dan budaya Bali dari sudut orang dalam.
Para tokoh di novel ini tidak sekadar hitam putih. Mereka digambarkan dengan kompleksitas emosional yang dalam, sehingga kita bisa merasakan konflik batin mereka, terutama dalam menghadapi peran sosial dan pilihan hidup. Dalam novel ini terdapat beberapa kekurangan. Bagi sebagian pembaca, alur dalam novel ini terasa agak lambat, terutama bagi mereka yang lebih menyukai cerita dengan tempo cepat atau banyak kejadian. Oka Rusmini lebih memilih untuk berfokus pada penggambaran batin dan emosi tokohnya daripada aksi. Nah, adapun gaya bercerita dalam novel ini adalah setiap tokoh membawa cerita tokoh lain untuk masuk ke dalam cerita. Cerita tokoh A belum selesai, ia menceritakan tokoh B. Tokoh B belum selesai, ia menceritakan tokoh C. Tokoh C belum selesai, ia kembali membawa cerita tokoh A. Meskipun hal ini sedikit membingungkan, tetapi dapat menjaga rasa penasaran pembaca untuk mengetahui kisah selanjutnya. Selanjutnya yakni pembaca yang kurang familiar dengan budaya dan sistem kasta di Bali mungkin membutuhkan waktu untuk sepenuhnya memahami konteks cerita. Beberapa istilah adat dan konsep budaya tidak selalu dijelaskan secara rinci, sehingga memerlukan usaha lebih dari pembaca untuk menangkap makna yang lebih dalam. Nah, beberapa pembaca juga merasa bahwa novel ini meninggalkan konflik-konflik utama tanpa solusi yang jelas. Penutupnya lebih ke arah reflektif daripada menghadirkan sebuah kesimpulan pasti yang bisa membuat sebagian orang merasa kurang puas. Nah, Tarian Bumi bukan sekedar cerita tentang perempuan Bali, tetapi juga tentang bagaimana tradisi dapat membentuk dan terkadang membatasi kita. Dengan cerdas, Oka Rusmini mengajak pembaca untuk merenung. Apakah kita mampu merdeka dari tradisi yang kita anut? Ataukah kita harus menemukan cara untuk menari dalam harmoni dengan budaya kita? Terima kasih sudah mendengarkan resensi kali ini. Jangan lupa untuk membaca Tarian Bumi jika kalian tertarik dengan kisah yang mendalam tentang perempuan, adat, dan perjuangan identitas. Sampai jumpa pada episode berikutnya.